إلى أرواح شريفة عناية بنت محضر البار، المرحوم أستاذ حسن مرسولي، المرحوم حاجي جمادير سلام، المرحوم حاجي أبو بكر بازا، المرحوم حاجة فاطمة بنتي عبد الرحمن، المرحومة حاجة سارة، المرحومة رفيعة رسولي وفرغ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuhu, khalaqa khalqal hikmah wa ta'a 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarrat bihi fi aqdarihil kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Al-hadis as-sadis wal 'ishrun, kathratu turukil khair wa ta'addudu anwa'is sadaqat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Muttaqin Aminun Cialbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, Al-Habib Alwi Albar wa jami'il hadirin, Sayyidul Walid, muslimin wal muslimat. Kita sampai ke hadis yang ke-26, di mana temanya adalah kathratut turuq al-khair wa ta'addudu anwa'is sadaqat. Banyak jalan kebaikan dan banyak jenis-jenis sedekah. Ini tema yang diangkat di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi kebaikan itu jalannya banyak sekali. Di antaranya adalah
orang yang Allah sudah memberikan kebaikan, Allah mudahkan dia melakukan kebaikan. Man aradallahu amra hayya'a lahu asbabah. Siapa orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah siapkan baginya sebab-sebab menuju kepada kebaikan. Saat ini kita hadir di Masjid Al-Muttaqin. Langkah kaki kita dari rumah, kan sebelum kita melangkah pasti yang pertama apa? Niat. Saya mau hadir. Ini hati berbicara. Nah, itu bisikan itu dari Allah. Allah yang kasih kudrah ta'ah. Itu sebab pertama. Sudah ada niat, mulai dia siap-siap, mandi, pakai baju. Itu sebab kedua. Setelah pakai baju semua, keluar, ambil kendaraan. Sebab ketiga, jalan lagi sampai ke masjid. Sebab keempat, sampai ke masjid sholat berjamaah. Sebab kelima, habis sholat berjamaah zikir. Sebab keenam, habis zikir sholat sunnah. Sebab ketujuh, habis sholat sunnah majlis ta'lim. Sebab kedelapan. Semua ini Allah yang buat asbab ini. Dan mulai dari awal sebab ke-1 sampai sebab ke-8 semuanya dihitung pahala dan kebaikan. Itu yang Nabi katakan dalam hadis, man, siapa orang ya, kharaja liyata'allama ilma ghufira lahu qabla yakhtua, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar ingin menuntut ilmu, maka sebelum kakinya melangkah, seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari rumah tadi sudah diampuni sebelum melangkah lagi. Nah, itu yang disebut idza aradallahu amra hayya'a lahu asbabah. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah persiapkan baginya sebab-sebab tersebut menuju kepada kebaikan itu. Asbab. Makanya para kaum solihin, mereka itu disiplin waktu. Bagi mereka waktu itu mahal. Bahkan tidak dibiarkan semenit pun berlalu sia-sia. Dibuat tartib. Sebelum subuh zikir yang dibaca zikir ini. Ba'da subuh ada zikir ba'da subuh. Ada solat syuruk. Ntar lagi tidak lama solat duha. Kailulah zuhur. Sebelum zuhur zikir. Ba'da zuhur zikir. Itu di dalam aurat wal azkar para habaib yang disusun oleh para a'immah terisi semua. Nanti sampai sore ada tradisi namanya rauhah, membaca kitab-kitab salaf di waktu sore. Dalilnya adalah hadis Rasul Muhammad SAW, wasta'inu bil gudwati wa rauhah wa syai'in minal buljah. Hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah agar Allah mudahkan kalian bisa mengisi waktu kalian di pagi hari dengan perbuatan baik, dan waktu sore hari dengan perbuatan baik, dan sedikit dari waktu malam. Jadi dari pagi, sore, malam.
Nah, para ulama mengambil istilah rauha dari hadis ini. Di sore hari diisi dengan kebaikan. Apa itu? Membaca kitab-kitab para salafus salihin. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Kathratut turuqil khair. Ada istilah dalam tasawuf namanya tariqah, at-tariqah as-sufiyah. Ya, jumlahnya banyak. Ada tariqah namanya al-qadiriyah, ada tariqah ya tijaniyah, ada tariqah apa lagi? Samaniyah ya. Ada tariqah alawiyah, ada tariqah saziliyah, ada tariqah rifa'iyah, ada ratusan tarekat. Tarekat itu artinya apa? Jalan atau cara beribadah mengikuti cara ibadah Rasul. Ibadah Rasul makmur 24 jam. Saya selalu katakan bahwa para nabi itu tidak bisa tidur. Karena kalau para nabi tidur, ada ghaflah, ada lalai. Makanya Rasul mengatakan inna ainai tanaman walakin la yanamu qalbi. Mata saya tertidur, tapi hati saya tidak pernah tidur. Itu sebenarnya bahasa yang Nabi ingin sederhanakan, bahwa para nabi itu, khususnya Nabi kita SAW, itu tidak tidur. Karena gak ada istilah tidur kemudian sadar, itu gak ada. Orang ketika tidur pasti hatinya itu, pikirannya itu hilang. Tapi Nabi katakan mata saya tidur, tapi hati saya tidak tidur. Berarti Nabi dalam keadaan yaqzah, terjaga. Karena para anbiya tidak boleh putus hubungan dengan Allah walaupun sesaat. Gak bisa. Itu yang disebut ma'asum, selalu dijaga Allah. Di Masjid Nabawi ada satu tiang di situ namanya Ustuwanatul Hurras. Kalau umroh atau haji, situ ada tiang namanya Ustuwanatul Hurras, tiang para penjaga. Tempat itu, tiang itu yang sekarang jadi tiang itu dahulu di zaman Nabi adalah tempat para sahabat menjaga Rasul di luar rumah. Jadi mereka berada di tempat itu untuk menjaga Rasul. Ada pos penjagaan di situ. Tapi ketika ada ayat turun, wallah ya'asimuka minan nas, Allah yang langsung menjagamu dari kejahatan manusia. Nabi suruh kalian pulang ke rumah. Karena yang jaga saya Allah. Nah, lafaz menjaga di sini maknanya adalah penjagaan yang sifatnya istimrori, tidak terputus. Jadi Allah menjaga Nabi itu tidak ada jeda waktu yang kosong. Penjagaannya itu setiap detik, setiap menit, setiap jam dijaga oleh Allah. Maka ketika Allah menjaga Rasul setiap detiknya, maka Rasul juga di saat itu setiap detiknya mengingat Allah. Sehingga tidak ada unconnect kalau bahasanya. Nah, Nabi punya ibadah kan kita gak mampu ikut semua. Siapa yang mampu? Jadi ayat yang menyatakan
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasul ada teladan. Atau ayat yang menyatakan wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Atau ayat yang menyatakan bahwa taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Nah, itu bukan berarti kita bisa sama persis dengan Nabi di seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Tidak mampu. Karena begitu banyaknya amal ibadah yang Rasul lakukan di setiap harinya, maka ada sanad yang membahas ibadah Nabi dengan zikir ini. Tarekat ini ambil. Tarekat yang satu ngambil dari cara ibadah Nabi tengah malam. Zikirnya berubah di waktu subuh, zikir ini, ambil tarekat ini. Jadi tarekat yang banyak itu menggambarkan adalah cara ibadah Nabi Muhammad SAW. Sebanyak itu. Makanya tarekat yang benar dia punya sanad. Bersambung kepada Rasul. Dalam ilmu hadis namanya as-sanad al-muttasil. Mirip dengan istilah itu ya. Al-musnadul muttasilu isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma ala wasfin ata mithlu ambanil fata kadzaka qad haddatsani qaiman aw ba'da an haddatsani tabassuma atau tabassama azizun marwisnain aw thalatha masyhurun marwin fawqa ma thalatha. Gitu. Jadi ikut caranya Rasul gak mampu. Rasul gak pernah tidur. Rasul sholatnya itu kalau baca bukan surat yang pendek. Al-Baqarah sampai selesai. Ali Imran sampai selesai. Rakaat pertama itu. Rukunya beliau sama seperti berdiri waktu sholat. Ruku. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal. I'tidal sujud. Sujud yang pertama lamanya seperti ruku. Lamanya seperti berdiri. Jadi ukuran sujudnya Nabi itu seperti membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sujud yang kedua sama seperti itu. Itu baru satu rakaat. Ya. Rakaat kedua lanjut surat apa lanjutannya? Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa, Al-Maidah. Lanjut lagi An-Nisa, Al-Maidah. Rukunya selama itu. Lamanya seperti membaca An-Nisa, Al-Maidah. Bangi i'tidal, sujud lagi. Sujudnya lamanya seperti membaca An-Nisa dan Al-Maidah, begitu. Kenapa yang i'tidal tidak dilamakan? Kenapa yang duduk di antara dua sujud tidak dilamakan seperti sujud, ruku? Disitulah ilmu. Bahwa tempat itu gak boleh lama-lama. I'tidal gak boleh lama kecuali kunut. Kalau lama batal. Duduk di antara dua sujud tidak boleh lama. Kelamaan batal. Yang Nabi lamakan itulah boleh kita lamakan. Posisi ruku, posisi berdiri, posisi ruku, posisi sujud. Namanya rukun tawil. Kalau yang pendek, rukun qasir. Itu jadi pembahasan di dalam ilmu fikih. Taib. Ada riwayat ini bisa dijadikan teladan ya, dan juga bisa menjadi perbandingan. Kita kenal sosok sahabat dan juga sepupu Rasul bernama Ibnu Abbas. Abdullah ibn Abbas. Beliau ini sangat terobsesi dengan ilmu dan ibadah. Sampai-sampai beliau ingin nginap di rumah Rasul untuk menemani Rasul sholat malam.
Yang lainnya ngeri itu ikut sholat malamnya Rasul. Ibnu Mas'ud pernah ngikut sekali, Nabi sholatnya panjang sampai dekat subuh dari ba'da isya. Itu disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Lahaji dalam kitab Muntahasul. Sampai di sujud yang terakhir Ibnu Mas'ud menyatakan, hamamtu bisu fi qalbi. Ada niat buruk dalam hati saya karena sudah tidak kuat sholatnya begitu panjang. Apa itu? Seandainya imamnya ini bukan Nabi, sudah sejak awal saya lari kabur. Kenapa? Karena begitu lamanya, panjangnya sholatnya Rasul. Nah, Ibnu Mas'ud pada waktu itu usia 9 tahun, bayangkan. Usia kurang lebih 9 atau 10 tahun. Nah, riwayat yang sahih 10 tahun, bukan 9 tahun, 10 tahun. Minta izin ingin menemani Rasul sholat malam di rumahnya Rasul, yaitu Sayyidah Maimunah, istrinya Nabi yang paling akhir yang Nabi nikahi, namanya Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas berani untuk minta izin tinggal serumah dengan Nabi bersama istri Nabi Sayyidah Maimunah, karena Sayyidah Maimunah adalah bibinya, mahram. Ibnu Abbas, ibunya bernama Ummu Fadl, ayahnya bernama Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi Abbas. Ibunya Ummu Fadl punya saudara namanya Maimunah. Maimunah inilah, atau Sayyidah Maimunah inilah yang Nabi nikahi paling akhir. Paling akhir istri yang Nabi nikahi bernama Sayyidah Maimunah. Para sejarawan menyatakan menikah pada tahun 7 Hijriah. Ya, 7 Hijriah. Ini juga menjadi koreksi ya, karena ada beberapa pernyataan mengatakan bahwa Nabi sholat di rumah bersama istrinya Sayyidah Maimunah dan Ibnu Abbas ikut sholat itu di Makkah. Nah, ini dikoreksi, bukan di Makkah tapi di Madinah. Ada beberapa keterangan begitu. Karena kalau di Makkah ada dua hal yang tidak mungkin bisa sinkron. Yang pertama, kalau Ibnu Abbas sholatnya, riwayat hadis yang sholat tahajud itu bersama Nabi, sholat malam atau tahajud itu, kalau di Makkah berarti umurnya mungkin 1 atau 2 tahun. Sebab Ibnu Abbas itu usianya 13 tahun di saat Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tahun 11 ya Hijrah. Berarti kalau Nabi di Makkah usia Ibnu Abbas 2 tahun atau 1 tahun. Bagaimana mungkin anak sekecil ini bisa keluar malam, nginap, mau sholat tahajud. Kemudian bagaimana mungkin dia mampu riwayatkan hadis ini? Itu kejanggalan yang pertama ya. Kejanggalan yang kedua yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas sholat malam bersama Nabi di Makkah di rumahnya Sayyidah Maimunah, yaitu kejanggalannya bahwa Nabi itu menikah dengan Sayyidah Maimunah di Madinah pada tahun 7 Hijriah. Kalau kita menyatakan Ibnu Abbas sholat malam bersama Nabi di rumahnya Sayyidah Maimunah di Makkah, berarti pada waktu itu belum nikah, dan tidak mungkin. Sejarawan sepakat bahwa Sayyidah Maimunah itu dinikahi oleh Nabi, ya hampir semuanya sepakat, pada tahun 7 Hijriah. Ada riwayat yang menyatakan Ibnu Abbas sholat malamnya itu umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun, kemudian Nabi wafat usia beliau 13 tahun, maka sholat itu dilakukan pada tahun 8 Hijriah. Tidak mungkin di Makkah. Kalau di Makkah umur 2 tahun atau 1 tahun. Itu studi kritis hadis ya. Soalnya di beberapa pernyataan dan di buku juga ada tulisan itu. Itu
gak bisa sinkron. Baik. Menikah Rasul dengan Sayyidah Maimunah, Ibnu Abbas memberanikan diri. Ini hadis riwayatnya banyak. Dan hadis ini menjadi hadis yang sangat sahih, bukan sahih lagi. Sangat sahih. Karena diriwayatkan oleh 6 imam Kutubus Sittah plus 1 Imam Ahmad dalam Musnad. Kalau istilah ilmu hadis namanya rawahul jamaah. Rawahul jamaah itu ada terminologi, bukan para jamaah meriwayatkan hadis. Ingat dulu waktu awal belajar kita terjemahkan begitu. Rawahul jamaah, ada istilah baru. Para jamaah, jamaah siapa ini yang meriwayatkan hadis? Ternyata istilah rawahul jamaah itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh semua imam Kutubus Sittah. Ditambah dengan Imam Ahmad. Riwayat Imam Bukhari ada, riwayat Imam Muslim ada, riwayat Abu Daud ada, riwayat Imam At-Tirmidzi ada, riwayat Imam An-Nasai ada, riwayat Ibn Majah ada, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ada. Riwayat Imam Bukhari, beliau lahir tahun 194, wafat 256. Riwayat Imam Muslim lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Riwayat Abu Daud 202 lahir, wafat 275 Hijriah. Riwayat Imam At-Tirmidzi 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Riwayat An-Nasai 215 Hijriah, lahir wafat 303 Hijriah. Riwayat Ibnu Majah 209 Hijriah, lahir wafat 273 Hijriah. Dan riwayat Imam Ahmad, lahir beliau tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Semua ini meriwayatkan hadis yang sama, disebut dengan rawahul jamaah. Rawahul jamaah. Dan kita harus berterima kasih juga kepada Ibnu Abbas. Karena sebab riwayat ini kita bisa tahu sunnah kalau sholat berdua posisinya itu makmum di samping kanan imam. Itu sebab peristiwa ini. Hikmah dan barokah beliau ikut sholat malam bersama Nabi Muhammad, kita dapat satu ilmu, yaitu ketika sholat berdua makmum bersama imam, posisi makmum berada di sisi kanan imam. Itu barokahnya dari sholat malamnya Ibnu Abbas bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau izin nginap mau sholat, Nabi persilahkan bersama bibi beliau. Makanya dalam riwayat itu beliau mengatakan dengan jelas, bittu inda khalati Maimunah, saya nginap bittu di tempat bibi saya, khalati. Kalau ammati bibiku, tapi lafadznya ammati itu saudari dari bapak. Kalau khalati, bibiku, menggunakan lafadz khalati, itu saudarinya dari ibu. Ini bahasa sudah digunakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu buktinya Ibn Abbas mengatakan bittu inda khalati. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Saya bermalam di rumah bibi saya Sayyidah Maimunah. Maka tiba waktu malam, Nabi mulai berdiri melaksanakan sholat. Faqumtu usalli ma'ahu. Maka saya juga ikut berdiri menemani Nabi sholat. Saya juga sholat. Fakumtu an yasarihi. Ketika saya ingin menemani sholat bersama Nabi, saya berdiri di sisi kirinya. Jadi Nabi sudah sholat nih, Ibn Abbas mau ikut sholat, tapi dirinya di sisi kiri. Fa akhadha bi ra'si wa aghamani an yaminih.
Kemudian Nabi memegang kepalaku. Kalau posisi kiri kan misal di sini. Kepalanya beliau dipegang. Kemudian Nabi geser, pindah ke kanan. Digeser suruh ke kanan. Pindahlah ia ke kanan. Nah inilah yang jadi sunnah. Sholat berdua posisinya di kanan. Kalau Ibn Abbas tidak ikut sholat malam itu, saya tidak tahu ya riwayat lain ada tidak. Saya belum tahu ya. Maka ilmu ini akan menjadi repot nih. Nah ini sholat berdua bagaimana nih? Karena ada bisa di tengah, bisa di kanan, bisa di kiri. Tapi barokah beliau ikut sholat malam bersama Rasul, akhirnya kita dapat ilmu. Kalau sholat berdua, sunnahnya makmum di sisi kanan. Dan jangan sejajar. Anda zaman sekarang sampai gak ada beda imam dan makmum, sama-sama jadi imam, hampir sejajar. Kalau kelebih sedikit, ba'dul ulama mengatakan batang, ba'dul ulama mengatakan makruh. Kalau makmum lebih maju dari imam. Kalau saya cenderung batal. Itu. Salatlah di situ Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas. Subhanallah, Nabi kasih hadiah. Dia sering bersama Rasul, membantu Rasul, air wudunya dalam riwayat lain disediakan air wudu. Dulu kan timba, beliau ambil air wudu disiramkan. Akhirnya Rasulullah SAW, ya ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Asakir juga di dalam kitab Tarikh Damaskus. Rasul memegang kepalanya, wada'a yadahu ala ra'sihi, memegang kepalanya. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma a'tihi al-hikmah wa 'allimhu at-ta'wilah. Ya Allah, berikan dia hikmah dan ajarkan dia takwil Al-Quran. Takkan di kepala. Dikasih bonus lagi. Kemudian wada'a yadahu ala sadrih. Nabi letakkan tangan di dada. Fawajada Abdullah bin Abbas bardahu fi zahrihi. Dia merasakan di bagian punggungnya sejuk. Jadi Nabi pegang di bagian dada, kesejukan tangan Nabi tembus sampai ke punggung belakang. Dia mengatakan, saya merasakan ada rasa sejuk di bagian punggung saya. Kemudian Nabi berdoa lagi di situ, yang dimana Nabi meminta diberikan Allahumma a'tihi hukma wa ilma. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan dia kepahaman, kebijaksanaan dan ilmu. Kata Ibn Abbas dan para sejarawan mengatakan setelah itu Ibn Abbas dengan mudah menguasai ilmu-ilmu agama. Sampai digambarkan tuh beliau kalau ada yang datang belajar antri. Mana yang tafsir, antri masuk belajar tafsir. Yang tafsir belajar tafsir keluar. Mana yang fikih, masuk lagi. Itu antri. Mana yang belajar hadis, masuk. Mana yang sejarah, masuk lagi. Begitu tiap hari. Dan subhanallah, beliau lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Adabnya Nabi dijaga. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu dan menerima ilmu, ya, beliau bukan hanya mentransfer ilmu kepada murid atau hanya menerima ilmu dari Rasul, tapi yang paling terpenting adab-adab yang Nabi ajarkan itu beliau terapkan. Walaupun hal itu menurut kita hal yang sangat sederhana. Jadi dalam riwayat dikatakan beliau pernah libur mengajar, tiba-tiba ini santri sudah datang. Tiba-tiba datang di masjid, kan ngajarnya di Masjid Nabawi. Waktu mau ngajar, masuk masjid, santri-santri sudah kumpul. Tiba-tiba beliau katakan hari ini libur. Kaget. Gak ada angin, gak ada hujan istilahnya. Tiba-tiba libur. Beliau keluar dari masjid. Nanti besok baru saya ngajar lagi. Bingung nih murid-murid. Besok harinya hadir nih semua murid. Ada yang memberanikan diri bertanya, wahai guru, mohon maaf, kemarin itu ada masalah apa tiba-tiba diliburkan? Padahal antum kan sudah siap mengajar.
Santri-santri juga sudah berkumpul. Apa kata beliau? Saya liburkan kemarin itu karena saya lupa. Saya lupa ketika masuk masjid itu sunnahkan kaki kanan. Saya masuk pakai kaki kiri. Saya sudah langgar sunnahnya Rasul. Gak boleh. Saya mengajar dalam keadaan melanggar sunnah Nabi. Gak boleh. Makanya saya liburkan. Besok baru kita ngajar lagi. Gitu. Subhanallah. Adab. Wa Ibnu Abbas diberikan doa oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan ilmu. Itu di usia berapa? Ketika mulai pindah ke Madinah, 3 tahun. Ibunya serahkan, wahai Rasul, ini anak saya, Mufadil. Terserah mau jadikan apa, khodam juga bisa. Nabi tidak mungkin anak kecil mau jadikan khodam, jadikan pelayan, nggak mungkin. Rasulullah itu kasih sayangnya luar biasa. Ini sahabat-sahabat yang lain yang bisa di rumah Nabi itu sebenarnya mau belajar kepada Nabi, cuma menggunakan cara itu sehingga bisa ada di rumah. Anas bin Malik juga begitu, dia bilang, wahai Rasul, ibunya mengatakan, ya, ini saya titipkan anak, terserah, ini anak mau jadikan pelayan juga silakan. Itu sebenarnya tujuannya apa? Mau jadikan murid. Karena ibunya tahu bahwa Nabi tidak mungkin memperlakukan anak kecil sebagai pelayan. Anas bin Malik mengatakan, saya itu tidak pernah Nabi mengatakan kenapa melakukan ini, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Mereka masih anak-anak. Jadi usia 3 tahun sudah mulai belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau di usia 13 tahun Nabi wafat. Persis usia 13 tahun. Nah, sholat tersebut dilakukan, sholat malam itu beliau yang mengatakan, ana yauma izin ibnu asyar. Saya ketika melakukan sholat malam bersama Nabi, yang nanti keluar hadis sunnah makmum itu berada di sisi kanan imam ketika sholat berdua, di saat usia saya 10 tahun. 10 tahun. Nah, ini jelas nih, wadih. Baik. Ada kisah menarik. Selepas Rasulullah wafat, Rasulullah mewariskan jubah kepada Sayyidah Maimunah, jubahnya Rasul. Subhanallah. Satu ketika waktu sudah berjalan lama, Ibnu Abbas ini entah kenapa tiba-tiba rindu kepada Nabi. Rindu sekali. Waduh, ini harus diobati ini. Dawaul qulub liqaul mahbub, kata pepatah ya. Obat hati yang rindu adalah perjumpaan kepada kekasih. Dawaul qulub liqaul mahbub. Kalau kekasihnya sudah wafat, sudah berpindah ke alam barzah, masih ada cara lain, mengenang benda-bendanya, pakaiannya. Itu bukan hal yang berlebihan. Para sahabat Nabi melakukan hal itu. Bukan dikatakan sebagai hal yang berlebihan. Ibnu Abbas berpikir, bagaimana cara menghilangkan kerinduan saya kepada Nabi? Paling enggak ada peninggalan Nabi yang menjadi kenangan untuk saya kenang. Akhirnya beliau teringat, bibi saya Sayyidah Maimunah, Nabi wariskan jubah. Kalau begitu saya ke rumah bibi saya Sayyidah Maimunah untuk bisa mengenakan jubahnya Nabi Muhammad, untuk mengenang Nabi Muhammad. Berangkatlah beliau. Sampai di rumah sang bibi, dipersilakan masuk karena bibinya mahram, tidak batal wudu ya, nggak batal wudu. Suami istri batal wudu mazhab Syafi'i. Karena istri bisa jadi mantan, kalau bibi gak mantan bibi gak ada.
bisa jadi mantan, bisa jadi orang lain. Kalau diceraikan jadi orang lain. Makanya dia ketika menjadi istri tetap batal. Itu cerdasnya Imam Syafi'i. Kenapa bibi tidak batal? Selamanya tidak bisa ada mantan bibi. Kenapa anak perempuan tidak? Selamanya anak perempuan tidak bisa jadi mantan anak. Tapi kalau istri bisa. Makanya batal dia wudu kalau bersentuhan. Masuklah Ibn Abbas diizinkan. Kata bibinya, wahai ponakanku, ada hajat apa? Dia sampaikan, saya rindu sekali kepada Nabi Muhammad. Bisa saya jubahnya, saya kenakan. Bisa wahai ponakan. Kamu wudu, kemudian sholat. Setelah sholat 2 rakaat, nanti saya keluarkan jubah Rasul Muhammad SAW. Beliau wudu. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat 2 rakaat, bibinya mengeluarkan jubah tersebut. Baru lihat itu jubah, sudah meneteskan air mata. Karena dia mengenang bukan jubahnya, tapi yang mengenakan jubah itu Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya mahabbah. Kalau cinta gak ada rasa, bukan cinta namanya. Masa cinta pakai aturan lagi, ini gak boleh, bid'ah. Ini bahasa cinta. Ibn Abbas melakukan hal itu, dan ini diriwayatkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ketika dikenakan itu jubah, Masya Allah, beliau sambil menangis. Beliau izin kepada bibinya, wahai bibiku, bisa tidak saya mau lihat ada cermin? Biar juga saya bisa melihat kan, bagaimana ini jubahnya Rasul saya kenakan. Kata bibinya, ada ini cermin, silakan kamu lihat. Di satu ruangan itu ada cermin. Maka Ibn Abbas menghadap di cermin. Ketika beliau menghadap di cermin, yang beliau lihat di cermin bukan wajahnya, tapi wajah Nabi Muhammad. Subhanallah. Nah ini tabarukan namanya, mengenang sekaligus tabarruk. Ada juga sahabat Anas bin Malik, itu dikasih oleh Rasul gelasnya Rasul. Biasa Rasul sering minum dengan gelas itu diberikan ke Anas bin Malik. Ada juga mindil, sapu tangan Rasul, Nabi berikan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengkisahkan kisah ini dalam kitab Kashful Gummah. Sekelompok sahabat rindu kepada Rasul. Bagaimana nih? Rasul sudah wafat. Kita rindu kepada Nabi. Bagaimana kalau kita ke rumahnya Anas bin Malik? Di situ ada gelasnya Rasul. Sekalipun hanya lihat gelasnya itu, ya paling enggak mengurangi rasa rindu kami. Berangkatlah mereka ke rumah Sayyidina Anas bin Malik. Sampailah di rumah Anas bin Malik, diizinkan masuk. Kemudian mereka mengatakan, wahai Anas bin Malik, kami ingin lihat gelasnya Nabi Muhammad yang biasa beliau gunakan untuk minum. Kata Anas bin Malik, baik, saya telah simpan di tempat khusus gelas. Dan gelas itulah yang biasa Nabi minum air zam-zam, gelas itu. Atau air dari surga. Air zam-zam Nabi itu dibawa malaikat. Nabi minum gak bisa air biasa. 2 saja, zam-zam atau ma'ul jannah. Air zam-zam atau air dari surga. Dibawakan itu, dimasuk ke kamar, dia keluarkan. Subhanallah, itu waktu sahabat-sahabat itu baru lihat gelas itu, mereka diriwayatkan itu air matanya membasahi jenggot mereka. Lihat, ini yang Nabi biasanya. Ada sapu tangannya Nabi, mindil. Sapu tangannya Nabi, biasa Nabi itu kemana-mana bawa sisir, bawa botol minyak wangi.
Ada botol minyak wangi yang kosong, satu, ada minyak wangi yang lain. Ternyata sunnahnya itu, botol minyak wangi, Nabi punya satu botol minyak wangi yang kosong, sering campur ada beberapa minyak wangi di satu botol itu. Kemudian dicampur jadi satu. Nah, itu biasa digunakan oleh Rasul. Padahal tanpa minyak wangi juga sudah wangi. Ya. Keringatnya Nabi lebih wangi dari minyak kasturi. Nah, sapu tangan yang biasa dibawa oleh Rasul, kalau berkeringat beliau usap keringat. Nah, itu diberikan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik satu ketika tidak sengaja lewat di satu tempat di dapur. Di situ ada yang membakar kayu bakar. Itu sapu tangannya Nabi jatuh ke situ, masuk ke dalam api. Anas bin Malik mencari-cari, mana nih sapu tangannya Nabi? Tidak ketemu. Ternyata dia ingat tadi dia lewat di tempat ibarat kata dapur. Dia balik ke dapur, orang-orang sudah berkumpul di tengah-tengah api itu, mengelilingi api berkumpul. Dia tanya, ada apa ini? Orang-orang itu mengatakan, itu ada sapu tangan tidak terbakar di dalam api. Sapu tangannya tidak tersentuh oleh api, padahal berada di tengah-tengah di dalam api. Anas bin Malik mengatakan, kalian tahu tidak itu sapu tangan siapa? Mereka mengatakan tidak tahu. Itu adalah sapu tangannya Nabi Muhammad SAW yang biasa menggosok, beliau gosok keringat beliau. Bagaimana mungkin api bisa membakar keringatnya Nabi Muhammad? Kalau keringat saja api tidak bisa membakar, apalagi seluruh tubuh Nabi, kulitnya Nabi, dagingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Jadi itu bukan berlebihan, itu amalia sahabat. Tahu dalam riwayat Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal waktu mau meninggal dunia. Imam Ahmad ini meninggal dunia, diantar jenazahnya kurang lebih ada 1 juta manusia yang mengantar jenazahnya. Wafir riwayat 1,5 juta. Wafir riwayat 2 juta manusia mengantar jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang masuk Islam waktu itu hanya melihat saja, ini siapa yang meninggal nih? Orang-orang non-muslim heran, siapa yang meninggal nih? Manusia sebanyak ini yang mengiringi jenazahnya. Mereka katakan, ini imam kami, Imam Ahmad bin Hanbal. Wah, kalau meninggal saja diiringi semacam ini oleh manusia, pasti ini orang yang dicintai oleh Tuhan. Kalau begitu kami masuk Islam. 400.000 orang masuk Islam di hari itu. Wasiat beliau apa di situ? Dia katakan kepada putranya Abdullah bin Ahmad, kalau Abah meninggal, itu ada peninggalan 1 helai rambut Nabi Muhammad. Nanti letakkan di wajah Abahmu waktu meninggal dan kuburkan saya bersama rambut Nabi Muhammad. Itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Khalid bin Walid. Kalau perang, dia punya topi khusus. Dalam satu peperangan, Ghazwatul Mu'tah kalau tidak salah itu, beliau duel dengan musuh, topi perang itu jatuh. Nah, beliau fokusnya sudah tidak dengan musuh, tapi topi yang jatuh itu. Ada beberapa orang menyaksikan, sibuk melindungi itu topi, sampai korbankan itu nyawa untuk melindungi topi tersebut. Selesai peperangan, dia berhasil ambil itu topi. Peperangan selesai. Yang menyaksikan hal itu bertanya kepada beliau, kami lihat tadi kau berperang, topimu jatuh. Nah, kamu itu konsentrasinya ke topi. Ini topi harganya seberapa sampai kamu bisa korbankan nyawa untuk melindungi itu topi, untuk mengambil topimu itu? Apa kata dia? Itu topi di dalamnya itu ada rambutnya Nabi Muhammad.
Saya gak mau musuh-musuh menginjak-injak rambutnya Rasul. Lebih baik nyawa saya ini saya korbankan hanya untuk melindungi rambutnya Nabi Muhammad. Dan demi Allah, setiap saya berperang menggunakan topi ini, saya tidak pernah kalah dalam peperangan. Dan memang tercatat salah satu jenderal dalam peperangan yang ketika memimpin pasukan tidak pernah kalah. Selain beliau sekolah militer juga, zaman itu ada sekolah militer di Persia, ada sekolah militer di Romawi. Jadi beliau menggabungkan 3 sekolah militer. Beliau ini anak orang kaya, jadi ayahnya itu punya uang banyak, gak disuruh dagang, tidak disuruh kerja, tapi disuruh apa? Sekolah. Pada zaman itu jika ada anak yang dia menjadi pimpinan perang, jago panah, jago pedang, itu satu kehormatan. Maka sang ayah Al-Walid ya memberikan hartanya kepada Khalid bin Walid dan memerintahkan, ini harta kau gunakan untuk sekolah militer. Yang di Arab di sini strategi militer di Arab sudah dikuasai. Sekarang kau berangkat ke Syam. Di sana itu ada Romawi. Juga ada orang-orang Persia di wilayah sekitar itu. Di zaman itu sudah ada sekolah militer. Khalid bin Walid masuk di situ sekolah. Sudah selesai lulus sekolah militer Romawi, lanjut juga belajar kepada Persia. Jadi beliau padukan militer Arab, militer Romawi, dan militer Persia. Jadilah Khalid bin Walid strategi berperang. Jadi menjadi orang hebat itu tidak instan. Dia punya proses panjang. Dia sekolah, dia belajar. Nah, ini gambaran bagaimana sahabat-sahabat Nabi, mereka sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tabarukan, mengambil berkah dengan benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ada juga saya teringat Rasul SAW berikan cincin. Ya, ada peninggalan yang dikasih kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Salah satunya apa? Pedang Zulfikar. La fata ila Ali wala saif ila Zulfikar. Tidak ada pemuda hebat seperti Imam Ali, tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Itu Nabi berikan. Nabi juga berikan cincin kepada Sayyidina Ali. Nabi juga berikan dir'un, baju perang, ya, kepada Imam Ali. Dan juga tongkat, cuma ini jarang dinukil dalam kitab ya. Tongkat Nabi itu warisan Nabi kasih ke Sayyidina Ali, turun-temurun anak cucu. Sampai tongkat ini warisnya jatuh kepada Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far. Ketika bertemu dengan Imam Ja'far, Imam Abu Hanifah melihat Imam Ja'far menggunakan tongkat, tapi tongkat ini sudah tua. Sudah tua. Maka Abu Hanifah mengatakan, wahai Imam Ja'far, bagaimana tongkat ini nanti saya beli yang baru, yang lebih bagus. Ini saya lihat tongkat kayaknya sudah lama usianya. Imam Ja'far Shadiq tersenyum. Ya Abu Hanifah, bukan masalah ini di tongkat dia bagus atau tidak bagus, tapi kamu tahu tidak ini tongkatnya siapa? Mengatakan tongkatnya siapa wahai Imam? Ini tongkatnya kakek saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Imam Abu Hanifah memeluk itu tongkat sambil mencium dan meneteskan air mata. Ini imam besar, paham hukum, ahli fikih, tapi dia ekspresikan rasa cinta itu ya seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan masalah tongkatnya, bukan, tapi yang punya tongkat itu siapa? Masa kalah dengan Qais bin Malih, Laila Majnun, ya kan? Dia punya syair gimana tuh? Marartu
Bidiyari Laila. Saya lewati rumahnya Laila. Ukhabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Ketika lewati rumahnya Laila, dinding rumahnya saya cium. Saya cium. Ukhabbilu diyara wa ma hubbu diyar sagafna qalbi. Saya cium dia punya dinding rumah itu bukan karena saya cinta ke rumahnya. Sungguh bodoh orang yang mikirnya begitu. Walakin hubbu man sakana diyara, tapi itu adalah bentuk cinta saya kepada pemilik rumah ini. Siapa dia? Laila. Ini kan simbolik. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka simbolnya seperti itu. Dia akan cinta segala sesuatu yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Sandalnya Nabi, jubahnya Nabi, gelasnya Nabi, punya nilai semua. Dan Al-Quran menceritakan peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun dimuliakan oleh malaikat. Dipikul, tahmiluhul malaikah. Dalam Al-Quran ada sunduk, ada satu peti, tabut namanya, tabut satu peti, tahmiluhul malaikah, malaikat memikulnya. Ulama tafsir mengatakan karena di dalam peti itu, tabut itu ada imamahnya Nabi Musa, ada lauhnya Nabi Musa, ada tongkatnya Nabi Musa, ada sendalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Malaikat memuliakan. Bukan malaikat memuliakan sendal, bukan malaikat memuliakan petinya, bukan malaikat memuliakan imamahnya, bukan malaikat memuliakan tongkatnya, tapi malaikat memuliakan pemiliknya. Pemilik tongkat itu adalah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, Nabi Harun, benda-bendanya Allah abadikan dalam Al-Quran dan dimuliakan oleh malaikat, bagaimana dengan Sayyiduna Muhammad? Dicium itu tongkat. Nah ini tabarruk, pembahasan luas, panjang. Tujuannya mudah-mudahan kita tambah cinta lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ya paling tidak kita meninggal dunia husnul khatimah, sebelum meninggal ya kita sekali pernah mimpi Rasul. Ya mudah-mudahan sebelum kita meninggal pernah melihat Nabi SAW fil manam walau marrah, dalam tidur kita walaupun sekali. Ya, man ra'ani fil manami lan yadkhulan nar. Orang yang pernah melihat aku di dalam mimpinya tidak akan mungkin masuk neraka. Jaminan. Ini hadis riwayat dalam kitab Tafsirul Ahlam karya Muhammad bin Sirin dari Sayyidina Anas bin Malik. Nabi katakan tidak akan mungkin seorang itu masuk neraka jika ketika hidup di dunia dia pernah melihat aku dalam mimpinya. Ada tafsiran menarik, almarhum Allah yarham Dr. Fuad Syakir, salah satu ulama besar di Mesir, pernah ditanya tentang hadis tersebut. Ini maknanya apakah melihat secara fisik wajahnya Nabi, ataukah melihat walaupun dari belakang ya, gak kelihatan wajah, kita lihat itu Nabi. Apa termasuk dalam hadis ini? Kata beliau apa? Hatta lihat sandalnya Nabi dalam mimpi masuk surga kamu. Kalau Nabi secara wujud agung, terlalu agung, kau lihat itu sandalnya Nabi dalam mimpi, itu ridanya Nabi dalam mimpi. Kau lihat sebatas Nabi lewat, walaupun wajahnya tidak kelihatan, dan memang wajah beliau dilindungi oleh Allah Ta'ala, nur, disimbolkan dengan cahaya. Kau lihat punggungnya Nabi, kau selamat. Jadi hadis ini maknanya melihat segala sesuatu yang terikat dan terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu, Masya Allah. Insya Allah kalau ada kesempatan tuh ada kitab karangan ulama ya, yang membahas tentang amalan-amalan untuk bisa bermimpi Nabi. Jadi satu kitab khusus. Cuma sekali lagi ini amalan-amalan ini kalau kita punya hati ya biasa-biasa saja.
kita baca gak bisa mimpi, gak bisa. Ada satu kiai dia mengajarkan satu ilmu mimpi Nabi sekalipun tanpa amalan. Amalan ini kan hanya bantuan, tapi intinya tuh di mahabbah.